lagi di channel akunya. Channel yang jarang banget upload, bahkan bukan jarang ya, malah nggak pernah gitu. Kalian bisa lihat sendiri, bisa cek sendiri, terakhir aku tuh upload sekitar 1 tahun lebih gitu yang lalu. Itu review tentang pompa ASI. Insya Allah semoga kedepannya aku bisa konsisten ya buat upload video. Nah, maka dari itu buat kalian yang baru mampir atau yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you untuk supportnya ya. Di video kali ini aku pengen sharing pengalaman aku tentang cloth diaper. Nah, mungkin sebelumnya aku juga pernah share ya di Instagram, tapi masih ada beberapa orang yang masih nanya ke aku pengalaman aku gimana, aku tuh rekomendasi atau tidak. Nah, aku masih lanjut atau tidak pakai kodi ke anak gitu. Nah, lebih detailnya aku bakal ceritain di sini. Karena kan kalau untuk hanya sekedar tulisan itu kan terbatas ya, nggak sedetail apa yang diceritakan. Oke, buat kalian yang belum tahu apa itu cloth diaper, itu adalah popok sekali pakai, tapi bukan popok kain yang zaman dulu yang cuma satu lapis ya, bukan. Kalau yang sekarang itu kayak ada bahan waterproofnya dan lebih tebal, terus lebih gampang aja gitu untuk dipakein ke anaknya gitu. Nah, jadi alasan pertama aku pakein Clody ke anak itu adalah hemat biaya. Tentunya dong, pasti bakalan kerasa banget kan berapa budget pembelian postpaid per bulannya, itu bisa sampai 200.000 bahkan lebih kan. Kalau dikalikan tuh jadi berapa, sampai nanti anaknya tuh bisa ngerti sendiri untuk ke kamar mandi, atau bahkan nanti sampai anaknya untuk toilet training. Itu lumayan banget kerasa gitu, walaupun emang belinya satu, tapi tetap itu bakal berasa banget menguras pengeluaran kita. Maka dari itu adalah salah satu alasan aku. Nah, yang kedua itu adalah untuk kesehatan. Tapi di sini perlu digarisbawahi ya, aku bukan ibu yang 100% yang full memakaikan Clody ke anak tuh dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, itu tidak gitu. Kenapa? Nah, karena anakku kan masih mini nih, yang lumayan banyak banget mininya. Jadi pada saat malam, misalkan nih, kalau misalkan aku pakaiin Clody ke anak malam hari pas mau tidur, itu kan kalau misalkan anaknya kebangunnya teratur gitu berapa jam sekali, kan masih kita bisa cek ya, bisa kita ganti sebelum bocor gitu. Tapi pada saat anaknya udah tertidur pulas bablas, otomatis kan kitanya juga kan ikut pulas juga. Nah, pas bangun-bangun tuh kasihan gitu, udah bleber sampai ke punggung basah gitu kan, kasihan juga kan anaknya tuh tidurnya tuh kurang pulas gitu, terganggu, otomatis kan ke kitanya juga bakalan terganggu gitu. Jadi di situ aku nggak mau ambil resiko ya gitu. Terus pada saat perjalanan gitu, pada saat perjalanan aku pun memakaikan anakku postpack, karena kalau misalkan nanti tiba-tiba di jalan Depok kan itu rapat banget, harus dibersihin, harus cuci dulu, itu bakalan lumayan memakai waktu tuh. Nah, alasan yang ketiga itu adalah ramah lingkungan. Pastinya dong. Coba kalau misalkan kita bisa bayangkan sudah berapa banyak kita membuang postpack di muka bumi ini, banyak banget kan. Apalagi yang di dalamnya tuh udah ada urin, terus ada kotoran dan lain hal, itu yang bakal jadi virus, yang bakal jadi penyakit gitu yang tersebar. Apalagi postpack ini kan termasuk limbah yang lama juga gitu untuk bisa terurainya gitu. Nah, alasan lainnya adalah jadi model-model dan gambar-gambar kalau di itu kayak lucu banget gak sih, kayak gemesin. Jadi pada saat dipakein ke anak itu gemes aja gitu liatnya kan gitu. Dan sekarang tuh udah banyak sekali model-model, kalau di itu udah banyak banget modelnya. Oh ya, buat bunda yang baru kenal Clody pasti bingung, kenapa banyak banget modelnya. Ini aku punya beberapa rangkuman mengenai jenis tipe Clody yang ada. Jangan lupa di screenshot biar bisa dibaca-baca lagi nanti.
Nah, itu sedikit info tentang tipe Clody. Kalau masih bingung bisa tanya di komen ya. Oke, perlu aku cerita juga. Jadi aku tuh punya pengalaman buruk ya pada saat awal-awal anakku memakai Clody. Nah, sebulan 2 bulan tuh berjalan lancar mulus, gak ada hambatan apapun. Nah, tapi ketika anakku sakit dan dia ruam popok, itu apa ya? Walaupun udah dipakein diapers, salep lainnya yang biasanya waktu pas dia memakai prospek ketika ruam diolesin itu bakalan cepet banget sembuhnya, tapi pada saat memakai Clody itu lama sekali dan bahkan lebih parah gitu ruamnya. Aku juga bingung kenapa gitu. Nah, setelah aku cari-cari info lagi, ternyata si Clody ini tuh nggak bisa loh cuma dipakai Clody aja yang cuma insert dan inner cover dan inner aja gitu, nggak bisa, ternyata harus ada lapisan luarnya lagi yang dinamakan tuh liner. Nah, itu ternyata harus pakai liner lagi. Kenapa? Karena pada saat anaknya dipakein diapers itu nggak langsung menyentuh pada permukaan Clody-nya yang bakalan mengurangi daya seretnya. Terus keunggulan si liner itu ketika anaknya pup, jadi lebih mudah dibersihkan juga gitu, lebih cepat si nodanya tuh nggak terlalu menempel gitu. Dan aku baru tahu setelah beberapa bulan aku berhenti memakai Clody ke anak, akhirnya aku pakein lagi gitu karena aku nggak sanggup gitu, aku nggak tega lihat anak ruam karena kan rewelnya tuh bakal lebih rewel dari sakit-sakit biasanya gitu. Kenapa? Karena kan pada saat kencing aja kan kena lukanya tuh bakalan perih, otomatis si anaknya juga bakalan nangis kan. Jadi rewelnya tuh kayak ya rewel aja gitu, ke kitanya juga kan jadi rusing lah ya. Nah, itu adalah salah satu tips yang aku temukan pada saat dulu lagi semangat-semangatnya memakai Clody, udah aku beli banyak. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak lanjut lagi dan aku menemukan info baru. Dan akhirnya sekarang aku jadi semangat lagi nih gitu. Bahkan ada beberapa tips yang nanti bakal aku share juga, makanya jangan lupa buat di subscribe ya. Tapi nih ya, walaupun aku belum sepenuhnya memakaikan Clody ke anakku, tapi seenggaknya kan aku sudah membantu sedikit gitu, tidak untuk membuang limbah prospek terlalu banyak gitu. Seenggaknya aku telah menyelamatkan bumi ini gitu untuk menjadi ramah lingkungan. Gak apa-apa ya, insya Allah kita pelan-pelan belajar dan lama-kelamaan juga kan anaknya udah mulai ngerti dan gak bakal pakai prospek atau Clody lagi. Semangat buat kita semua. Jadi semoga video ini bisa lebih membantu kalian ya. Dan buat kalian yang belum paham, boleh tanya-tanya lewat Instagram, insya Allah sebisa mungkin aku jawab. Nah, itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat share, komen, like, terus subscribe. Terus jangan lupa buat aktifkan notifikasi belnya ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, thanks for watching and see you next time. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum.